pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat semua ya. Ibu berharap anak-anak tetap rajin belajar agar anak-anak dapat meraih cita-cita. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme anak-anak, Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan baik dan benar. Pada pagi hari ini kita akan belajar muatan IPS kelas 5 semester 2 tema 9 subtema 3 pembelajaran ketiga. Kompetensi dasar pada muatan IPS ini yaitu menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Hari ini kita akan belajar IPS tentang peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengetahui pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, siswa dapat menuliskan akibat jika kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan baik dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, Ibu mau bertanya, anak-anak pernah berbelanja ke warung atau belum? Tentunya anak-anak sudah pernah berbelanja ke warung ya. Nah, kegiatan yang anak-anak lakukan tersebut termasuk contoh dalam kegiatan ekonomi. Nah, apa sih kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan seseorang atau perusahaan maupun masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi barang dan jasa tersebut. Untuk memenuhi kehidupan, seseorang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan baik berupa sandang, pangan, dan papan. Nah, tujuan dari kegiatan ekonomi itu seperti untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan untuk mencapai kesejahteraan. Nah, sekarang kita akan mempelajari jenis-jenis usaha dalam bidang ekonomi. Yang pertama ada pertanian. Negara kita adalah negara agraris. Berbagai jenis tanaman dapat tumbuh. Hasil tanah pertanian Indonesia antara lain seperti padi, jagung, ubi, tembakau, kelapa sawit, karet, cengkeh, kopi, kayu putih, dan teh. Yang kedua ada perkebunan. Perkebunan adalah usaha penanaman lahan dengan tanaman-tanaman keras. Ada dua macam perkebunan, yaitu perkebunan rakyat dan perkebunan besar.
Contoh dari hasil perkebunan itu seperti karet, kelapa, kelapa sawit, dan tebu. Hasil perkebunan ini lebih ditujukan untuk ekspor sehingga dapat meningkatkan devisa bagi negara. Yang ketiga, ada peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang peliharaan yang diambil manfaatnya. Contoh dari peternakan itu apa saja? Seperti peternakan sapi, kambing, unggas, dan kerbau. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan jenis-jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama ada kegiatan produksi, yang kedua ada kegiatan distribusi, dan yang ketiga ada kegiatan konsumsi. Mari kita bahas jenis-jenis kegiatan ekonomi satu persatu. Yang pertama ada kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah semua kegiatan yang dapat menghasilkan barang ataupun jasa. Contoh dari kegiatan produksi itu seperti petani, penjahit, dan nelayan. Petani menghasilkan beras dengan cara menanam padi. Selanjutnya ada penjahit menghasilkan baju dengan cara menjahit. Yang ketiga ada nelayan menangkap ikan dan menghasilkan ikan. Pelaku produksi atau orang yang melakukan kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Contohnya seperti yang Ibu telah sampaikan tadi ya, ada petani, penjahit, dan nelayan. Yang kedua, kita akan membahas tentang kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, sehingga produk yang dihasilkan produsen tersebut dapat tersebar luas ke masyarakat. Contoh kegiatan produksi yang pertama ada pedagang yang ada di pasar dan yang kedua ada distributor gas LPG. Kedua kegiatan tersebut termasuk contoh kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Pelaku distribusi atau orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Yang ketiga ada kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan manusia memakai barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Ada banyak sekali contoh kegiatan konsumsi. Yang pertama adalah memakan makanan, yang kedua memakai handphone, dan yang ketiga memakai baju. Sedangkan pelaku konsumsi atau orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Jenis kegiatan ekonomi yang sudah Ibu sampaikan tadi seperti kegiatan produksi, kegiatan distribusi, kegiatan konsumsi tersebut sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Semakin maju kegiatan ekonomi dalam suatu negara, berarti semakin lancar juga arus peredaran uang, barang, dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan juga semakin meningkat. Diperlukan kondisi ketahanan dan pemerintahan yang stabil agar kegiatan ekonomi yang berlangsung di suatu negara dapat berjalan dengan baik. Pemerintahan yang stabil dapat tercapai jika masyarakatnya selalu menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Setelah Ibu menjelaskan materi tadi, sekarang Ibu ingin bertanya. Yang pertama, apa yang akan terjadi jika kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan baik? Anak-anak ada yang tahu tidak jawabannya? Nah, jawabannya, jika kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan baik, tentu akan berakibat pada kelangsungan hidup seseorang. Kehidupan masing-masing individu akan terganggu, sehingga tidak ada kenyamanan dalam hidup. Tiap individu pasti akan berusaha agar kebutuhan bisa terpenuhi, bahkan dengan berbagai cara. Akibatnya adalah dilarangnya norma-norma atau nilai-nilai yang ada di masyarakat. Apabila hal itu terjadi, maka sulit bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang diinginkan, yang pada akhirnya dapat merusak nilai persatuan dan kesatuan. Pertanyaan yang kedua adalah, apa pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat? Jadi jawabannya adalah
Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat adalah kegiatan ekonomi memiliki hubungan yang berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Apabila laju pertumbuhan semakin naik atau membaik, maka tingkat pendapatan masyarakat akan semakin bertambah. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa saja bentuk pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat? Bentuk pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat adalah meningkatnya pendapatan masyarakat, membuka peluang lapangan kerja baru, dan munculnya usaha-usaha jasa pengiriman, serta memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Nah, selanjutnya anak-anak mengamati gambar yang ibu tunjukkan ya. Nah, di situ kan ada gambar contoh mind mapping tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Anak-anak mengamatinya dengan teliti ya. Nah, setelah ibu menyampaikan materi tentang kegiatan ekonomi tadi, dan anak-anak juga telah memahami tentang kegiatan ekonomi dan pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat. Selanjutnya, untuk mengembangkan keterampilan berpikir anak-anak, ibu meminta anak-anak untuk membuat mind map atau peta pikiran dari materi yang telah anak-anak pelajari tadi. Mind map dapat dibuat pada kertas manila, asturo, ataupun kertas karton. Anak-anak bebas berkreasi menggunakan spidol warna-warni dan membuat bentuk mind map sesuai keinginan. Anak-anak membuat mind mapping dengan sekreatif mungkin ya. Nah, mind mapping tadi dikerjakan di rumah ya. Ibu akan memberikan tugas lagi untuk anak-anak ya. Ibu meminta anak-anak untuk membentuk kelompok. Nah, satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Anak-anak diminta untuk mengamati jenis kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan anak-anak. Nah, tugas yang ibu berikan tadi dikerjakan secara berkelompok ya. Utamakan kekompakan dalam mengerjakan tugas yang ibu berikan tadi. Nah, tugas yang ibu berikan tadi dikumpulkan pada pertemuan berikutnya ya. Nah, anak-anak, usai sudah ya pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang kegiatan ekonomi dan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. Ternyata kegiatan ekonomi itu tidak bisa jauh dari kita ya anak-anak, dan kegiatan ekonomi tersebut sangat mempengaruhi kesejahteraan kita ya. Tetap semangat dan tetap rajin belajar ya anak-anak. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini ibu tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya anak-anak atas partisipasinya pada pagi hari ini. Banyak salah dari ibu, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.